Beliau ditanya tentang hukum ilmu aufak. Bagaimana hukumnya? Perhatikan jawabannya. Istikhdam dengan huruf-huruf ataupun ayat Al-Quran ataupun dengan zikir-zikir tertentu. Istikhdam misalnya. Begini. Orang-orang seperti Abul Hasan Asyadzili, seperti Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, mereka kan lebih banyak dikenal orang ahli tasawuf. Tetapi mereka ini pada hakikatnya juga ahli istihdam. Ahli istihdam. Abul Hasan Asyadzili punya kitab namanya Sirrul Jalil. As-Sirrul Jalil begitu. As-Sirrul Jalil. As-Sirrul Jalil ini ritual-ritual istikhdam di situ ada. Tetapi bukan untuk umum. Karena itu berbahaya sekali kalau untuk umum. Ya, berbahaya sekali untuk, makanya ada ulama mengatakan bagaimana hukum istihdam bil jan, hukum mengambil khadam dengan jin, baik itu kafir atau muslim. Ada ulama menjawab, insyaallah nanti kita buat postingannya insyaallah. Ada ulama yang menjawab diperbolehkan asal dari orang yang mutamakin, orang yang muttaqi dan mutamakin fit taqwa, orang yang betul-betul dia ini kuat takwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak bisa dikontrol oleh khodam jin, gak bisa dikontrol. Tapi sekarang justru khodam yang mengontrol orang. Pusaka-pusaka zaman dulu, ada mereka mau melewati hutan itu, menembus hutan itu pasti mati. Banyak binatang-binatang nyata, bahkan binatang-binatang dalam gaib di hutan itu, di goa itu, di Kalimantan, muara-muara itu banyak, besar-besar muara itu. Melewati itu nggak bisa, nggak balik, orang itu pasti mati. Akhirnya di sana terkenal ada buaya putih itu ditundukkan, dia naik lewat buaya putih selamat gitu. Bisa pulang pergi naik buaya putih dari bangsa jin. Tetapi mungkin karena bukan orang soleh, mereka jawara-jawara, buaya putih ini terus turun-menurun mencari turunannya. Akhirnya para keturunannya ini yang kena imbasnya. Buaya putih ini yang mengontrol para keturunannya. Zaman dulu orang-orang tua nggak terkontrol, maksudnya tidak dikontrol oleh jin, bisa mengontrol gitu. Bisa mengontrol. Makanya di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wasu'ila fassahallahu fi muddatih ma hukmu ilmil aufak. Beliau ditanya tentang hukum ilmu aufak, bagaimana hukumnya? Perhatikan jawaban beliau, fa ajaba nafa'allahu bi ulumih. Maka beliau menjawab, semoga Allah memberikan manfaat ilmu beliau kepada kita. Bi anna ilmal aufak, sesungguhnya ilmu wafak itu atau aufak itu, ya, yarji ila munasabatil a'dad wa ja'aliha ala syaklin makhsus, wa hadha kana yakun bi syaklin mintis ibuyut muballighil adad min kulli jiha khamsah asar, wa huwa yanfa lil hawaid wa ikhrajil masjun wa wad'il jinin wa kullu ma huwa min hadzal ma'na wa dhabituhu
bi tad da za ha jim wa alif ha. Wa kana al-Ghazali rahimahullah ya'tani bihi katsiran hatta nusibah ilaihi wa lam mahdhur fi. In istu'mila li mubahin bi khilafi ma idza istu'ina bihi ala kharam wa alaihi yahmil ja'ala al-ghurrafi al-awfaq min as-sihir. Saya artikan, ilmu penulisan wifik itu atau awfaq itu dikembalikan kepada penyesuaian bilangan dan dijadikan bentuk-bentuk tertentu, syaklin makhsus, seperti bentuk dari 9 bait, jumlah di mana hitungan dari setiap sisi adalah 15. Bentuk seperti ini bisa bermanfaat untuk berbagai macam hajat dan bisa menjadi sebab orang yang ditahan atau dipenjara bisa dibebaskan, kelahiran bayi dipermudah, dan semua hal-hal yang serupa. Aturannya adalah dhabitnya, sandarnya dengan huruf-huruf ba, to, dal, za, ha, jim, waw, alif, ha. Imam Ghazali rahimahullah adalah ulama yang sangat mendalami dan menguasai ilmu ini hingga ilmu ini disandarkan kepada beliau. Ilmu awfaq ini dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Awfaq ini tidak dilarang, tidak dilarang, wala mahdhur fi, la mahdhur fi, tidak dilarang, inistu'mila li mubahin, tidak dilarang jika digunakan untuk perkara mubah. Berbeda lagi kalau hukumnya bisa haram kalau digunakan untuk perantara perkara yang diharamkan. Nyantet orang, mendolimi orang, membungkam orang lain yang tidak bersalah. Maka dalam hal ini Al-Imam Qarrafi mengarahkan awfaq sebagai bagian dari sihir yang dipakai oleh mereka. Imam Qarrafi, Fadhal Sanari Tuban, Syekh Fadhal Sanari Tuban, itu kalau digunakan untuk hal yang haram. Dan zaman dulu, di zaman Syekh Sanari Tuban itu memang lagi gencar-gencarnya hal-hal seperti itu. Muncullah primbon-primbon dan dampak madorotnya banyak. Akhirnya oleh Syekh Sanari Tuban diharamkan. Kondisional gitu loh. Bukan hukumnya haram pasti, nggak boleh begitu. Nggak boleh, kamu nggak paham. Ibaratnya samurai ini kok digunakan sama anak TK, anak SD, ia bisa kepenggal sendiri kepalanya. Makanya di pondok pesantren itu lebih diutamakan, didahulukan dulu ilmu fikih, ilmu yang wajib. Baru setelah ada dasar yang kuat, tauhid yang kuat, tidak ada masalah ilmu ini gitu. Jika memang di situ menyediakan pelajaran itu. Bisa dipahami? Begitu. Kalau sekarang kamu anak-anak muda ini nggak paham dasar ilmu tauhidnya, nggak ada, ilmu agamanya kurang, bikin raja, bikin wifik, bonggong, keningnya ditulis-tulis macam-macam, waduh, kebal-kebalan, jin semua yang masuk. Akhirnya kamu nggak ngontrol diri, kamu dikontrol sama jin, emosian dampaknya, berantem, nyari musuh, bawaannya pingin nyari musuh, bawaannya pingin nonjok orang, begitu paling banyak terjadi. Akhirnya oleh ulama, jangan, nanti dianggap, akhirnya gara-gara kata-kata jangan dianggap haram. Kondisional, bisa dipahami? Itu nggak sembarang nulis jimat. Itu ada jimat untuk menulis jimat. Jimatnya ini puasa dulu ditulis ini untuk nulis jimat, bikin jimat untuk nulis jimat, ditaruh di sini, itu abah saya dulu tuh. Kemudian nulisnya itu dalam keadaan suci, sholat dulu 2 rakaat, kemudian menghadap kiblat, lidahnya ditekuk langit-langit dan nggak boleh berbicara sepatah huruf pun. Kalau ada orang ngajak bicara batal lagi. Kalau ada orang yang melihat tulisan jimat itu ulangi lagi. Kemudian ditawasuli dulu sebelum nulis jimat. Jadi ada jimat dulu yang ditulis buat nulis jimat, dipakai jimatnya itu baru nulis jimat. Tawasul dulu, sholat, letakkan jimat, tawasul, baru nulis jimat menghadap kiblat, tengah malam ditekuk lidahnya.
Begitu. Dan tidak boleh dia bicara dengan seorang pun. Meskipun sama kucing, hus, tetap ngulangi lagi. Kamu enggak difotokopi? Jimat difotokopi. Terus ditaruh di mana-mana ya kan? Malas betul kamu nulis jimat, gimana mau manjur jimatnya? Fotokopi. Sudah malas kan begitu. Terus dijual. Di kamar ziarah ini kurang ajar gitu loh. Bukan begitu caranya, ada cara tersendiri. Itu ada riyadhahnya gitu. Baik, pertanyaan bagus.